1. Pengertian klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari kata-kata yang berpotensi menjadi kalimat. Klausa memiliki subjek dan predikat dan dapat dilengkapi oleh objek, keterangan, pelengkap, ataupun tidak. Jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan berdasarkan kategori yang menjadi predikatnya. 2. Unsur klausa. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Unsur seperti objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada dalam klausa, boleh juga tidak ada. Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur klausa. A. Predikat. Predikat harus mengandung unsur verbal atau kata kerja. Contoh kalimat, Kafra sedang menulis. Dari kalimat Kafra sedang menulis, kita dapat mengetahui bahwa dalam kalimat tersebut terdapat unsur verbal yaitu dari kata sedang menulis. B. Subjek. Subjek adalah bagian klausa berwujud nomina yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Contoh kalimatnya, Vanessa bermain di taman. Dari kalimat di atas, bahwa kata Vanessa merupakan subjek dan juga merupakan klausa yang berwujud nomina. J. Objek. Objek adalah nomina atau kelompok nomina yang melengkapi verba tertentu dalam klausa. Contoh kalimatnya adalah, Udin menanam bunga dan buah. Jadi objeknya terdapat pada kata bunga dan buah. D. Pelengkap. Pelengkap berwujud kata atau frasa nominal, frasa verba, frasa adjektifal. Pelengkap terdapat dalam klausa yang tidak dapat diubah menjadi bentuk pasif atau terdapat dalam klausa pasif. Contoh kalimatnya adalah, Inke selalu berbuat kebajikan. Jadi pelengkapnya adalah kebajikan yang berwujud dari frasa atau kata nominal. E. Keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang mudah berpindah letaknya. Fungsi terdapat 9 golongan yaitu sebagai berikut. 1. Keterangan tempat. Keterangan tempat ditandai dengan menggunakan preposisi di, dari, dalam, dan pada. Contoh kalimatnya, Ani baru pulang dari kebun. Keterangan tempat yang terdapat pada kalimat di atas adalah kata kebun. 2. Keterangan waktu. Keterangan waktu ditandai dengan menggunakan kata kemarin, sekarang, kini, lusa, tadi, dan besok. Contoh kalimatnya, Verlin bangun pagi pukul 8 tepat. Keterangan waktu dari kalimat di atas adalah pukul 8 tepat. 3. Keterangan alat. Keterangan alat ditandai dengan menggunakan preposisi dengan atau tanpa. Contoh kalimatnya adalah, Cindy menulis makalah dengan pulpen. Keterangan alat dari kalimat di atas adalah kata pulpen. 4. Keterangan tujuan. Keterangan tujuan ditandai dengan menggunakan preposisi agar, supaya, bagi, untuk, demi, dan buat. Contoh kalimatnya adalah, Ella rajin berolahraga supaya cepat tinggi. Keterangan tujuan dari kalimat di atas adalah supaya cepat tinggi. 5. Keterangan cara. Keterangan cara dapat berbentuk kata tunggal, kata ulang, dan frasa preposisional. Keterangan cara berbentuk kata tunggal, yaitu seenaknya, semaumu, secepatnya, sepenuhnya, dan sebaliknya. Contoh kalimatnya adalah 6. Keterangan penyerta. Keterangan penyerta ditandai dengan preposisi bersama, beserta, dengan, dan tanpa. Contoh kalimatnya, Alia bertamasya ke pantai bersama keluarganya. Jadi, keterangan penyerta ditandai bersama keluarganya. 7. Keterangan perbandingan. Keterangan perbandingan ditandai dengan keterangan penyerta menggunakan preposisi seperti, bagaimana, dan laksana. Contoh kalimatnya, rumah itu besar dan indah seperti istana. Jadi, keterangan perbandingan ditandai kalimat seperti istana. 8. Keterangan sebab. Keterangan sebab ditandai preposisi karena, sebab, dan akibat. Contoh kalimatnya, sebab kecerobohannya dia celaka. Jadi, keterangan sebab ditandai dengan kalimat sebab kecerobohannya. 9. Keterangan kesalingan. Keterangan kesalingan ditandai preposisi satu sama lain. Contoh kalimatnya,
Satu sama lain kita harus saling menghormati. Jadi, keterangan kesalingan ditandai dengan kalimat satu sama lain. 3. Jenis-jenis klausa. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis klausa. A. Klausa utama. Klausa utama adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya sudah dapat kita pahami dalam kalimat majemuk bertingkat. Klausa ini menduduki sebagai inti kalimat. B. Klausa bawahan. Klausa bawahan adalah klausa yang belum lengkap isinya, sehingga klausa itu tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, Ferdi bermain bola dan Egin membaca buku. Kalimat tersebut terdiri atas dua klausa, yaitu Ferdi bermain bola dan Egin membaca buku. Keduanya merupakan klausa utama karena mereka masing-masing dapat berdiri sendiri. C. Klausa berdasarkan struktur. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. 1. Klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Klausa bebas berpotensi menjadi kalimat tunggal. Contohnya, mobil memerlukan bensin. 2. Klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang menjadi bagian dari klausa lain. Klausa terikat biasanya ditandai dengan adanya kata penghubung di depannya. Klausa terikat kadang-kadang disebut klausa bawahan. Contoh kalimatnya, ketika kamu lapar, perutmu mengeluarkan bunyi. D. Klausa berdasarkan predikat. 1. Klausa verbal. Klausa verbal ialah klausa yang predikatnya berkategori verbal. Contoh kalimatnya, gizi yang baik memperlancar proses pencernaan. Jadi, klausa verbal ditandai dengan kata memperlancar. Sesuai dengan adanya berbagai tipe verbal, maka dikenal beberapa klausa seperti berikut. A. Klausa transitif. Klausa transitif adalah klausa yang predikatnya berupa verba transitif atau memerlukan objek. Contohnya, makanan menghasilkan gizi untuk tubuh. Jadi, objek pada kalimat di atas adalah kata gizi. B. Klausa intransitif. Klausa intransitif adalah klausa yang predikatnya berupa verba intransitif atau tidak memerlukan objek. Contohnya, kita akan bersendawa. Jadi, kalimat di atas dapat berdiri sendiri tanpa adanya objek. 2. Klausa nominal. Klausa nominal ialah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, Ibu Marni adalah seorang guru. Jadi, predikat yang berupa nomina adalah seorang guru. 3. Klausa adjektifal. Klausa adjektifal ialah klausa yang predikatnya berkategori adjektifal, baik berupa kata maupun frasa. Contohnya, bumi ini sangat luas. Jadi, predikat yang berkategori adjektifal adalah sangat luas. 4. Klausa adverbial. Klausa adverbial ialah klausa yang predikatnya berupa adverbial. Contoh, mangu dari kebun. Jadi, klausa predikat yang berupa adverbia adalah dari kebun. 5. Klausa numeralia. Klausa numeralia ialah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia. Dalam bahasa Indonesia baku, konstruksi klausa numeralia itu dianggap salah konstruksi atau tidak baku, yang hanya boleh digunakan dalam ragam non-formal. Contoh kalimatnya, gajinya 20.000 sebulan. Jadi, predikat yang berupa kata numeralia adalah 20.000 sebulan.